Pada episode sebelumnya, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk ketika dia melihat leluhur Hou Yun dan yang lainnya berdiri untuk pergi. Dia berdiri bersama kelompok Yao Lao dan menyuruh mereka pergi. Matanya melihat sosok mereka yang menghilang dengan cepat. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan mereka yang hadir. Mereka semua merasakan badai mendekat. Dataran tengah, yang relatif tenang selama bertahun-tahun, kemungkinan besar akan hidup kembali. Setelah paviliun bintang jatuh, Menara Pil, Sekte Bunga, dan Lembah Api membakar mengumumkan pembentukan Aliansi Istana Langit, seluruh dataran tengah diledakkan oleh bom yang sangat besar ini. Kekacauan langsung terjadi di seluruh negeri. 4 faksi besar memiliki reputasi yang sangat terkenal di dataran tengah. Salah satu dari mereka bisa dianggap raksasa. Faksi seperti Pil Tower tidak bisa lagi digambarkan sebagai raksasa sederhana. Faksi ini memiliki kemampuan yang sangat menakutkan untuk mengumpulkan orang. Itu mungkin terlihat sangat lembut selama bertahun-tahun, tapi selama seseorang tidak bodoh, dia akan bisa mendeteksi kekuatan menakutkan yang tersembunyi di balik penampilan malas ini. Formasi dari pembentukan aliansi antara 4 faksi kuat ini berkali-kali lebih kuat dari aliansi Sungai Mendalam sebelumnya. Dibandingkan dengan aliansi Istana Langit yang baru dibentuk ini, aliansi Sungai Mendalam adalah udang yang sangat biasa. Hanya dengan satu jari acak dari aliansi Istana Langit dapat menghancurkan aliansi Sungai Mendalam. Semua orang bisa membayangkan seberapa besar kekuatan aliansi yang dibentuk oleh 4 faksi ini akan membengkak. Jika aliansi besar ini menghadapi aula jiwa yang sangat besar, maka tidak perlu lagi merasa takut sedikit pun. Faksi super baru yang bisa menandingi kekuatan aula jiwa telah lahir di Central Plains. Saat dataran tengah sedang gempar karena berita yang meledak-ledak ini, banyak sekte dan faksi mulai berpikir. Semua orang di dunia berpikir untuk mendapatkan dukungan besar ini untuk mendapatkan prospek yang bagus. Kekuatan aliansi Istana Langit ini sangat mengejutkan. Di masa depan, hanya sedikit faksi di dunia ini yang bisa menandingi mereka. Jika sebuah faksi atau individu dapat menikmati perlindungan mereka, hal itu akan memberikan banyak keuntungan bagi mereka. Oleh karena itu, pada hari ketiga setelah berita ini dirilis, paviliun bintang jatuh tiba-tiba menjadi sangat ramai. Para pemimpin dari banyak faksi telah bergegas menempuh jarak yang sangat jauh untuk mencapai paviliun bintang jatuh. Mereka semua meminta untuk bergabung dengan aliansi ini. Yao Lao dan Xiao Yan tidak menerima semua permintaan yang datang dari mana-mana. Aliansi ini adalah satu-satunya modal mereka untuk melawan aula jiwa. Tentu saja, mereka memandangnya dengan sangat penting. Sebagian besar dari faksi-faksi ini adalah faksi-faksi yang hanya menjaga keamanan. Mereka datang kepada mereka hanya karena aliansinya kuat. Jika aliansi tersebut kehilangan kekuatannya, orang-orang ini akan segera pergi. Pada saat itu, hal itu akan menjadi pukulan bagi moral aliansi. Oleh karena itu, mereka tidak menerima faksi-faksi yang seperti kotoran tikus itu. Namun, Xiao Yan tidak perlu khawatir tentang masalah seperti itu. Karena masa sibuk ini, Feng Zunze, yang telah mengelola tugas di wilayah lain paviliun bintang jatuh, telah dipanggil kembali oleh Yao Lao. Selama tahun-tahun ini, Feng Zunze dan Yao Lao telah mengatur urusan eksternal dan internal paviliun bintang jatuh. Ini adalah alasan utama pesatnya perkembangan paviliun bintang jatuh. Meskipun reputasi dan kekuatan Feng Zunze sama-sama kalah dengan Yao Lao, dia lebih baik dalam hal Yao Lao dalam hal manajemen. Oleh karena itu, Yao Lao buru-buru mengirimkan beberapa tetua lainnya untuk mengambil alih tugas Feng Zunze sebelumnya setelah aliansi berhasil. Kemudian Feng Zunze bergegas kembali dan menyelesaikan semua tugas merepotkan ini. Jelas tidak perlu meragukan kemampuan Feng Zunze dalam mengatur. Segera setelah kembali ke paviliun bintang jatuh, dia mulai menyelesaikan berbagai tugas. Setelah banyak tugas diselesaikan secara tertib oleh Feng Zunze, baik Xiao Yan maupun Yao Lao akhirnya merasa sedikit malu. Mengikuti berjalannya waktu, beberapa faksi melewati proses seleksi yang ketat dan berhasil bergabung dengan Istana Langit. Hal ini memungkinkan reputasi aliansi ini terus meningkat sedikit demi sedikit. Jika siklus positif ini terus berlanjut, potensi Istana Langit pasti akan sedikit menakutkan dengan bantuan Pil Tower. 4 faksi besar telah memanfaatkan sepenuhnya periode waktu ini untuk membangun lubang cacing. Sekarang, mereka dapat dengan cepat saling membantu.
Hanya dengan begitu mereka dapat dianggap sebagai aliansi yang menyerang dan bertahan bersama. Namun, Xiao Yan merasa sedikit terkejut bahwa Aula Jiwa tidak melakukan apapun saat aliansi sedang sibuk. Seolah-olah mereka tidak perlu peduli dengan aliansi yang dapat mengancam mereka. Terlepas dari apa yang dilakukan Aula Jiwa, kelompok Xiao Yan telah memutuskan untuk mendirikan aula informasi khusus setelah beberapa diskusi. Tujuan dari aula informasi ini adalah untuk menyelidiki semua cabang yang telah dibuat oleh Aula Jiwa di dataran tengah. Seseorang harus selalu mengetahui musuhnya seperti halnya seseorang mengetahui dirinya sendiri. Aula Jiwa adalah musuh terbesar mereka. Oleh karena itu, aliansi perlu mengetahui lokasi mereka. Ketika waktunya telah tiba, mereka bahkan mungkin dapat beralih dari pasif menjadi aktif. Harus dikatakan bahwa kerjasama dari 4 faksi besar setelah terbentuknya aliansi sangatlah luar biasa. Dalam waktu setengah bulan, 2 aula cabang Aula Jiwa telah ditemukan. Meskipun mereka mengalami beberapa kerugian selama pencarian, mereka tetap mendapatkan banyak keuntungan. Xiao Yan merasakan dorongan untuk menghilangkan aula cabang ini secara pribadi, tapi dia menahan dorongan ini setelah menenangkan diri. Meskipun kekuatan aliansi telah ditingkatkan, mereka akan berakhir dalam situasi di mana tidak ada yang akan menang jika mereka bertarung sampai mati dengan Aula Jiwa sekarang. Akhir cerita ini bukanlah yang diinginkan Xiao Yan karena masih ada klan Hun yang lebih menakutkan di belakang Aula Jiwa. Aliansi mungkin merupakan senjata tajam yang digunakan untuk melawan Aula Jiwa, tapi juga merupakan kekuatan yang kuat untuk menghalangi Aula Jiwa. Ia harus memiliki kekuatan yang kuat setiap saat. Jika tidak, aliansi ini pada akhirnya akan berakhir pada situasi yang sama seperti leluhur Xiao Xuan. Aliansi ini masih dalam tahap awal. Setelah semuanya stabil di masa depan, pengaruh dan kemampuan Pil Tower bahkan mungkin menarik beberapa iblis tua Ban Sheng atau bahkan beberapa Dou Sheng yang hidup dalam isolasi. Jika memungkinkan untuk menyerap mereka ke dalam aliansi, mereka akan benar-benar menguntungkan aliansi. Oleh karena itu, aliansi Istana Langit saat ini tidak boleh sombong hanya karena peningkatan kekuatan baru-baru ini. Mereka hanya akan berhasil menghadapi Aula Jiwa dan klan Hun jika mereka mengumpulkan kekuatan secara perlahan dan selalu siap. Mereka diam-diam akan mengumpulkan kekuatan dan menunggu waktu yang tepat untuk melepaskannya. Saat aliansi sedang mencari lokasi Aula Jiwa, aliansi juga memilih beberapa ahli yang sangat kuat untuk membentuk beberapa tim kecil. Tim-tim ini diciptakan untuk mencegah Aula Jiwa terus menangkap jiwa para alkemis aliansi. Tim-tim kecil ini akan menjelajahi wilayah aliansi. Mereka akan bergegas secepat mungkin jika mereka menemukan sinyal aliansi yang meminta bantuan. Perlindungan khusus ini tidak diragukan lagi menyenangkan para alkemis dari Pil Tower. Beberapa alkemis, yang tidak senang dengan menara pil yang melepaskan sikap netralnya, perlahan-lahan menerima perlindungan dan manfaat yang diberikan aliansi ini kepada mereka. 1 bulan berlalu dengan tenang saat aliansi ini sibuk dengan aktivitas dan mengeluarkan potensi yang mengejutkan. Xiao Yan, Yao Lao, Cai Lin, Xiao Yi, dan beberapa lainnya duduk di halaman yang tenang di dalam pavilion bintang jatuh. Ini adalah kesempatan langka bagi mereka untuk berkumpul bersama. Masa sibuk ini membuat mereka semua tidak bisa membebaskan diri. Masih belum ada reaksi dari Aula Jiwa. Jika tebakanku benar, mereka seharusnya menunggu api teratai iblis pemurnian yang akan muncul dalam 9 bulan. Yao Lao mengangkat cangkir tehnya. Dia menyesapnya sebelum perlahan mengungkapkan pikirannya. Bagaimana mereka bisa mengetahui informasi mengenai api teratai iblis? Xiao Yan merajut alisnya. Berita ini adalah sesuatu yang dia pelajari setelah menghabiskan lebih dari 1 dekade mengumpulkan semua pecahan peta. Bagaimana mungkin klan Hun mengetahuinya? Hal-hal yang diketahui klan Hun jauh melebihi apa yang bisa kamu bayangkan, Yao Lao tersenyum tipis dan berkata. Ini juga bukan pertama kalinya api teratai pemurnian iblis muncul. Mereka sudah ada selama bertahun-tahun, dan mungkin punya catatan tentangnya. Xiao Yan sedikit terdiam setelah mendengar penjelasan ini. Tangannya mengusap keningnya tanpa disadari. Jika cahaya misterius di dalam kepalanya tidak berguna, sungguh sia-sia mencari semua pecahan peta. Masih ada 9 bulan sebelum api teratai pemurnian iblis akan muncul. Anda juga harus melakukan persiapan. Aula Jiwa pasti akan mengirimkan individu yang benar-benar kuat untuk merebutnya. Oleh karena itu, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan kekuatan kita sebanyak mungkin. Yao Lao berbicara.
Tidak mudah untuk maju sedikit pun dalam kelas Dou Sheng. Dalam 3 bulan lagi, saya seharusnya bisa mencapai tingkat menengah Dou Sheng bintang 1. Kalau terus begini, aku hanya akan, paling banter, berada di puncak kelas Dou Sheng bintang 1 setelah 9 bulan, Xiao Yan berkata tanpa daya. Aku tidak sedang membicarakanmu. Saya sedang berbicara tentang Cailin. Dia adalah piton penelan surga 7 warna. Selama dia diberi energi yang cukup, dia akan segera maju ke kelas Ban Sheng. Tubuh fisik piton penelan surga 7 warna kuat. Dia akan mampu melawan Dou Sheng yang asli. Jika dia bisa maju ke kelas Ban Sheng, dia akan sangat membantu Anda. Yao Lao tertawa. Pacar kecilmu di klan Gu itu dikabarkan telah melakukan retret setelah meninggalkan wilayah tanah air kuno. Begitu dia keluar dari retretnya, klan Gu akan mendapatkan elit tambahan Dou Sheng. Pada saat itu, jika kita memanggilnya untuk bergabung dengan kita, dia pasti juga akan sangat membantu. Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Cailin dan Sun Er keduanya memiliki potensi luar biasa besar. Salah satunya adalah piton penelan surga 7 warna, eksistensi yang bahkan lebih langka daripada naga hampa kuno, sementara yang lainnya memiliki garis darah ilahi yang legendaris. Mereka akan dapat memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha saat berlatih. Xiao Yan tampak biasa saja jika dibandingkan dengan mereka, tetapi pada akhirnya ada banyak ketidakadilan di dunia ini. Jika Xiao Yan fokus pada ketidakadilan ini, dia tidak akan mampu mencapai prestasinya saat ini. Meskipun piton penelan surga 7 warna akan mampu maju selama ia memiliki energi untuk melakukannya, energi yang dibutuhkan sangatlah menakutkan. Kemana kita bisa pergi dan menemukan harta karun yang begitu menakutkan? Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Ada tempat di dunia ini yang dapat membantu Cailin melunakkan tubuh fisiknya. Terlebih lagi, dia memiliki batu esensi 9 warna yang sangat langka. Jika dia sangat beruntung, dia bahkan mungkin bisa berevolusi menjadi eksistensi yang sebanding dengan Raja Ular Langit kuno, piton penelan surga 9 warna. Yao Lao menyipitkan matanya. Dia tersenyum sedikit saat dia berbicara. Di mana? Mata Xiao Yan dan Cailin dengan cepat tertuju pada Yao Lao. 9 musim semi tenang dari suku piton di tanah dalam yang tenang. Yao Lao tertawa. Matanya tiba-tiba menatap Xiao Yan sambil berkata, jika kamu ingin menundukkan api iblis teratai, mata air 9 tenang ini adalah tempat yang harus kamu kunjungi. Mengapa? Xiao Yan sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Jangan bilang padaku bahwa menurutmu tidak ada yang salah saat menundukkan api teratai iblis hanya karena kamu telah mencapai kelas Dou Sheng, bukan? Mata Yao Lao sedikit aneh saat dia melihat Xiao Yan dan tertawa. Kamu bahkan tidak bisa melakukan ini? Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak. Menelan api surgawi yang berada di peringkat mendekati akhir tidak akan lagi meningkatkan kekuatannya secara signifikan, namun Yao Lao saat ini mengatakan bahwa kekuatan ini masih belum mencukupi. Tidakkah ini terlalu mengejutkan? Hanya ada satu dari masing-masing dari 3 api surgawi teratas di peringkat api surgawi. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menaklukkan objek ilahi yang telah menakuti semua makhluk ini? Yao Lao menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Saya telah membaca beberapa teks kuno saat Anda berada di retret. Teks tersebut secara singkat menyebutkan beberapa informasi terkait dengan api teratai iblis. Api iblis muncul setiap 1000 tahun sekali, tetapi belum ada yang mampu menaklukkannya sampai sekarang. Anda seharusnya bisa memahami lebih banyak dari ini. Ekspresi Xiao Yan berubah. Dia memiringkannya sebagai tanda setuju. Kelahiran api teratai iblis akan menarik perhatian para pakar puncak di dunia ini, namun tak seorang pun berhasil menjinakkannya bahkan dengan kemunculannya yang banyak. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya hal itu. Karena para ahli puncak itu akhirnya gagal, Xiao Yan tidak akan mampu menundukkannya dengan kekuatan Dou Sheng tingkat awal 1 bintangnya. Kamu harus bersiap untuk menundukkan api teratai iblis. Ekspresi Yao Lao tampak serius saat dia berbicara. Xiao Yan sudah membanggakan kekuatan Dou Sheng. Jika dia diberi api surgawi biasa untuk ditelan, kekuatannya tidak akan meningkat banyak, jadi jika dia ingin meningkatkan kekuatannya lagi secara signifikan, dia perlu mencari 3 api surgawi teratas. Apakah 9 musim semi tenang itu memiliki sesuatu yang kita butuhkan? Xiao Yan bertanya. Iya.
Yao Lao perlahan mengangguk. Dia mengepalkan tangannya, dan sebuah gulungan kuno berwarna merah tua muncul di dalamnya. Gelombang riak dingin menyebar saat gulungan itu muncul. Riak-riak ini memenuhi udara di sekitarnya. Seolah-olah lautan awan yang dingin telah muncul. Gulungan ini cukup misterius. Ini adalah formula obat tingkat 9 yang saya habiskan banyak uang untuk mendapatkannya. Ini disebut pil musim semi kuning 9 yin. Saat Anda menundukkan api teratai iblis, Anda dapat memasukkannya ke dalam tubuh api teratai iblis. Kekuatan yin yang ekstrim akan melemahkan api iblis, meningkatkan kemungkinan berhasil menundukkannya. Yao Lao menggosok gulungan kuno ini. Dia telah membayar mahal untuk formula obat ini untuk mengambilnya dari tangan seorang guru alkemis. Namun, Anda memerlukan bahan utama untuk menyempurnakan pil musim semi kuning 9 yin ini. Bahan itu adalah kristal darah musim semi. Kristal darah musim semi ini hanya terbentuk di dasar mata air. Oleh karena itu, Anda harus melakukan perjalanan ke 9 mata air tenang dalam 9 bulan ini. Di sana Anda perlu mendapatkan kristal darah musim semi dan kemudian mencari waktu untuk menyempurnakan pil musim semi kuning 9 yin. Hanya dengan melakukan ini, Anda akan memiliki peluang lebih tinggi untuk menundukkan api teratai iblis. Mata Xiao Yan menatap gulungan kuno berwarna merah tua. Dia perlahan mengangguk beberapa saat kemudian. Api teratai iblis sangatlah penting baginya. Oleh karena itu, dia perlu mendapatkannya apapun yang terjadi. Jika dia gagal kali ini, menunggu 1000 tahun lagi hingga api iblis muncul kembali akan sangat sulit baginya. Sudah bertahun-tahun sejak saya menyiapkan sesuatu untuk menelan api surgawi. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas setelah menerima gulungan kuno berwarna merah tua. Dia baru saja memurnikan beberapa pil obat untuk menelan api surgawi ketika dia menelan api inti teratai hijau dan api hati jatuh. Sejak itu, dia menelan api surgawi lain yang dia temukan. Tidak perlu mempersiapkan apapun. Tidak disangka dia perlu melakukan langkah lama ini lagi. Tidak ada jalan lain. Api teratai iblis bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan api 3000 membakar. Bayangkan saja betapa hebatnya makhluk suci teratai pemurnian iblis itu. Dikabarkan bahwa kematiannya disebabkan oleh serangan balik dari api teratai iblis yang memurnikan. Yao Lao menjelaskan. Oh. Hati Xiao Yan bergetar setelah mendengar rumor ini. Wajahnya menunjukkan ekspresi serius. Orang suci teratai iblis yang memurnikan itu setidaknya adalah Dou Sheng bintang 9. Bahkan ahli seperti itu akhirnya mati karena api teratai iblis yang memurnikan. Kekuatan Dou Sheng bintang 1 miliknya benar-benar tidak mencukupi. Sepertinya aku harus menyiapkan pil musim semi 9 yin ini. Xiao Yan perlahan mengangguk. Dia segera berkata, apakah 9 mata air tenang dikelola oleh 9 piton tanah dalam yang tenang? Ya, mata air 9 tenang terletak jauh di bawah tanah. Tempat itu adalah wilayah dari 9 piton tanah dalam yang tenang. Mereka memandang tempat itu sebagai tanah suci. 9 piton tanah dalam tenang yang akan naik pangkat akan meresap ke dalamnya. Perendaman akan memperlancar terobosan mereka. Namun, mata air di 9 piton tanah dalam yang tenang memiliki afinitas yang gelap dan dingin. Ini adalah tempat pelatihan misterius bagi binatang ajaib ular yang memiliki kesamaan ini. Namun, bahkan saya tidak berani menjelajah jauh ke dalamnya karena 9 mata air tenang terlalu gelap dan dingin. Yao Lao berbicara dengan suara serius. Untungnya, Anda memiliki 4 jenis api surgawi. Dengan api surgawi yang melindungi tubuh Anda seharusnya dapat mencapai bagian terdalam dari 9 mata air tenang untuk mendapatkan kristal darah musim semi. Tempat itu juga bisa dianggap sebagai tanah suci bagi Cailin. Piton penelan surga 7 warna adalah spesies ular dewa, sedangkan piton penelan surga 9 warna adalah eksistensi yang sebanding dengan Raja Piton surga kuno. Jika Cailin berhasil berevolusi dalam 9 musim semi tenang, kekuatannya pasti akan melonjak. Yao Lao tersenyum dan berkata, jika dia berevolusi menjadi piton penelan surga 9 warna, bentuk ular yang bisa dia ubah akan mampu melahap seluruh pegunungan. Ia bahkan akan mampu melahap langit itu sendiri. Xiao Yan mengangguk. Piton penelan surga 7 warna itu sendiri jarang terjadi, namun piton penelan surga 9 warna bahkan lebih langka lagi. Bahkan pada zaman kuno, ia jarang muncul. Dia tidak akan meragukan kekuatan Cailin setelah dia berhasil berevolusi.
Karena 9 mata air tenang dikelola oleh piton 9 tenang dalam, mereka secara alami akan menghentikan kita untuk masuk. Xiao Yan menyuarakan pikirannya. 9 piton tanah dalam yang tenang juga merupakan salah satu dari 3 suku besar di dunia binatang ajaib. Kekuatan mereka tidak bisa dianggap remeh. Pasti akan ada pakar puncak sejati yang hadir. Kemungkinan besar perjalanan ini tidak akan menenangkan. Dengan kekuatanmu saat ini, hanya ada sedikit suku piton 9 tenang dalam yang bisa mengalahkanmu. Iblis-iblis tua yang menyembunyikan diri tidak akan sering muncul. Tentu saja, jika itu benar-benar terjadi, Anda dapat merobek token spasialnya. Saya akan sering bersama leluhur Hou Yun selama periode ini. Kami akan bergegas jika kami dipanggil. Dengan kekuatan aliansi Istana Langit kita saat ini, kita tidak perlu takut pada mereka, Yao Lao tertawa. Xiao Yan tersenyum setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Paviliun bintang jatuh mungkin tidak sebanding dengan suku piton 9 tanah dalam yang tenang, namun aliansinya telah terbentuk. Dengan kekuatan aliansi, mereka tidak perlu lagi takut terhadap suku piton 9 tenang dalam. Kalau begitu, kita harus berangkat besok karena waktu kita terbatas. Xiao Yan juga mengerti bahwa mereka agak ketat dalam hal waktu. Mereka mendekati waktu ketika api teratai iblis akan muncul. Dia perlu menyempurnakan pil musim semi 9 yin sebelum peristiwa itu terjadi. Kalau tidak, jika dia gagal menundukkan api teratai iblis, dia bahkan tidak akan bisa menyesali kegagalannya. Ya, Anda dapat yakin bahwa saya akan memastikan bahwa masalah aliansi telah diselesaikan. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Saat langit berubah cerah keesokan paginya, Xiao Yan memimpin Cai Lin, Xiao Yi dan King Lin keluar dari paviliun bintang jatuh. Mereka bergegas ke wilayah binatang buas. Ini bukan pertama kalinya Xiao Yan menuju ke wilayah binatang buas, jadi dia cukup familiar dengan rutenya. Kekuatannya melonjak. Tentu saja, kecepatannya jauh lebih cepat. Perjalanan yang dulunya memakan waktu beberapa hari, ditempuh dalam waktu setengah hari. Kelompok Xiao Yan tidak tinggal lama di satu tempat setelah memasuki wilayah binatang buas. Mereka menuju ke wilayah di mana 9 suku piton tanah dalam yang tenang berada. Permukiman sebenarnya dari 9 suku piton tanah dalam yang tenang berada jauh di bawah tanah meskipun mereka memiliki banyak cabang di permukaan. Jumlah yang dibanggakan suku ini bisa jadi menduduki peringkat teratas dari 3 marga besar, namun jumlahnya yang besar mengakibatkan garis keturunannya menjadi tidak murni. Berdasarkan perkiraan tetua 9 piton tanah dalam yang tenang, garis keturunan kuno semua anggota suku piton tanah dalam 9 tenang akan habis dalam waktu 100 tahun jika ini terus berlanjut. Pada saat itu, 9 piton tanah dalam yang tenang akan berakhir dalam situasi di mana mereka mirip dengan binatang ajaib biasa. Banyak pertengkaran terjadi di dalam 9 suku piton tanah dalam yang tenang karena masalah ini. Namun, tanpa tambahan garis keturunan kuno, hanya masalah waktu saja sampai hari itu tiba sesuai dengan kecepatan mereka berkembang biak. 9 jurang tanah yang tenang adalah terowongan utama yang menuju ke dunia bawah tanah. Itu juga ditempati oleh 9 suku piton tanah dalam yang tenang. Oleh karena itu, pertahanannya cukup ketat, namun pertahanan yang ketat ini adalah sesuatu yang hanya menghalangi para ahli biasa. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, pertahanan seperti itu bahkan tidak akan mampu mendeteksi sosoknya. Kelompok Xiao Yan muncul di puncak gunung tidak jauh dari jurang yang dalam. Xiao Yan melirik pertahanan ketat itu, hanya untuk menggelengkan kepalanya. Dia baru saja akan mengaktifkan kekuatan spasial untuk membawa semua orang ke dalam jurang yang dalam ketika suara derasnya angin tiba-tiba terdengar dari jarak yang cukup dekat. Beberapa sosok melintas dan bergegas dari cakrawala. Mereka muncul di atas jurang yang dalam beberapa kilatan. Orang-orang ini, sepertinya mereka adalah anggota suku naga kuno. Xiao Yan melihat ke beberapa sosok itu saat keterkejutan melintas di wajahnya. Ada sulur garis keturunan naga Phoenix di dalam tubuhnya. Secara alami, dia memiliki kemampuan khusus untuk merasakan darah naga kuno, namun dia terkejut saat mengetahui bahwa dia akan bertemu dengan anggota suku naga kuno di tempat ini. Mungkinkah Xian yang mengirim mereka? Namun, dia seharusnya menyelesaikan masalah 3 raja naga besar lainnya. Mengapa dia mengirim orang ke suku piton 9 tanah dalam yang tenang karena mereka tidak memiliki hubungan dengan mereka? Xiao Yan mengerutkan kening. Sebuah pikiran dengan cepat terlintas di hatinya ketika fluktuasi menyebar dari tubuhnya. Fluktuasi ini dengan cepat menyebar.
Segera setelah fluktuasi ini menyebar, suara terhenti dikirim ke telinganya melalui udara. Raja Naga, kirim. Raja Naga. Ekspresi Xiao Yan berubah setelah mendengar istilah ini. Dia secara alami memahami bahwa suku naga hampa kuno telah dibagi menjadi 4 faksi. Selain Pulau Naga Timur yang diduduki Xian, 3 pulau naga besar lainnya semuanya dikuasai oleh 3 Raja Naga besar. Gelar Raja Naga ini hanya digunakan untuk menyebut ketiga kepala pulau tersebut karena mereka memiliki kekuatan yang besar. Mereka bukanlah orang yang diutus oleh Xian. Sebaliknya, mereka berasal dari 3 pulau naga besar lainnya. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia belum menerima berita apapun terkait suku naga hampa kuno setelah meninggalkan Pulau Naga Timur saat itu. Pulau itu terletak di dalam ruang kosong. Terlepas dari seberapa intens pertempuran yang terjadi di antara mereka, itu tidak akan mampu mencapai dataran tengah. Tidak ada orang lain selain suku naga kuno yang mengetahui bahwa mereka sedang berada dalam perang saudara. Aku ingin tahu Raja Naga mana yang mengirim orang-orang ini. Mereka telah meninggalkan ruang kosong untuk datang ke suku Piton 9 tanah dalam yang tenang. Kemungkinan besar mereka merencanakan sesuatu. Mata Xiao Yan berkedip. Xian seharusnya berhasil keluar dari retretnya setelah bertahun-tahun. Setelah dia keluar dari retretnya, dia pasti harus menyelesaikan perang saudara suku naga kuno. Namun, jika dia ingin menyatukan suku naga kuno, dia harus menghabisi 3 Raja Naga besar terlebih dahulu. Meskipun Xiao Yan tidak tahu seberapa kuat ketiga Raja Naga besar itu, mereka pastinya adalah Dou Sheng asli. Meski begitu, Xiao Yan tidak tahu berapa banyak bintang yang telah mereka capai. Sepertinya aku perlu mencari waktu untuk memasuki dunia kosong dan menyelidikinya. Kekuatan Xian mungkin melonjak setelah dia retret dengan bantuan keturunan Naga Phoenix, tapi ketiga Raja Naga besar itu juga cukup luar biasa. Saya harus pergi dan membantunya. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Terlebih lagi, jika suku naga kuno berhasil bersatu kembali, kekuatannya pasti akan melambung tinggi. Dengan hubungannya dengan Xian, dia akan mampu menarik naga hampa kuno ke dalam aliansi. Saat itu, lupakan aula jiwa, bahkan klan Hun pun tidak akan berani meremehkan mereka. Mata Xiao Yan menatap beberapa sosok itu dari jauh. Beberapa dari mereka mengobrol dengan beberapa pemimpin di jurang yang dalam sebelum para pemimpin jurang tersebut membuka jalan dan mengizinkan kelompok ini untuk masuk. Suku naga kuno biasanya meremehkan suku binatang ajaib lainnya. Aku bertanya-tanya mengapa Raja Naga ini mengirim orang ke sini. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia segera melambaikan lengan bajunya. Kekuatan spasial yang kaya menyebar dan menyelimuti kelompok Cailin. Setelah itu, ruang berguncang saat semua orang menghilang. Beberapa sosok dengan cepat bergegas menuju bawah tanah yang gelap. Beberapa tokoh ini cukup kuat. Selain itu, tubuh fisik mereka juga tampak sangat kuat. Mereka tidak mengeluarkan douki apapun. Tubuh mereka seperti bintang jatuh yang terbang di bawah tanah. Suara desiran angin terus terdengar. Komandan Qin, saya ingin tahu apakah kita akan mendapat balasan dari suku Piton 9 tanah dalam yang tenang kali ini. Jika mereka bersedia membantu, kita akan mampu mengalahkan Pulau Naga Timur sepenuhnya dan menang dalam perang ini. Seorang pria menoleh sambil turun. Dia bertanya kepada seorang pria bertubuh besar, yang berada tidak jauh di depannya, sebuah pertanyaan. Orang ini jelas sangat kuat. Meski suara anginnya sangat kencang, namun suaranya tetap berhasil tersalurkan ke telinga pria bertubuh besar itu. Kita harus bisa sukses. Pulau Naga Utara kami pernah memiliki darah esensi yang ditinggalkan oleh ular langit kuno. 9 piton tanah dalam yang tenang ini menjadi gila saat mencari benda-benda yang memiliki garis keturunan kuno mereka. Selain itu, kami telah sepakat untuk memberi mereka segala macam manfaat. Mereka pasti tidak akan bisa menolak kita. Pria besar di depan memiliki wajah persegi dan alis yang sangat tebal. Dia secara samar-samar mengeluarkan tekanan. Jelas sekali, dia adalah seseorang yang biasanya memiliki posisi berkuasa. Namun, ada Kaisar Naga sejati di Pulau Naga Timur. Kami, seorang pria ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Garis keturunan bangsawan dalam suku Naga Hampa kuno menekan seorang pejuang biasa. Hanya memikirkan musuh mereka adalah naga kuno yang memiliki garis keturunan bangsawan asli akan menyebabkan hati prajurit naga kuno biasa terasa sedikit tidak wajar. Tidak ada gunanya mengatakan semua ini.
Apalagi siapa yang tahu kalau itu benar. Raja Naga adalah seseorang dengan garis keturunan bangsawan asli. Kita hanya perlu mendengarkan perintahnya. Pria besar itu mengerutkan alisnya saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Dipahami. Orang-orang yang tadi hanya bisa dengan patuh menyetujui kata-kata pria besar itu. HMPH, pria besar bernama Komandan Qin dengan dingin mendengus di dalam hatinya. Tangannya yang besar melambai. Dia baru saja akan meningkatkan kecepatannya ketika dia melihat beberapa sosok di udara tidak jauh di bawah. Matanya yang acuh tak acuh perlahan menyapu mereka. Ini bukan anggota suku Piton 9 tenang dalam. Hati-hati! Pria bertubuh besar itu adalah orang yang berhati-hati. Dia berteriak dengan suara yang dalam setelah melihat beberapa sosok itu. Otot-ototnya mulai menegang di saat yang sama ketika dia bersiap memasuki kondisi siap bertempur. Yang di depan, pergilah! Komandan Qin mengepalkan tangannya sambil berteriak dengan suara dingin. Tetaplah di sini. Ada beberapa hal yang ingin kutanyakan. Sosok kurus dari kelompok itu perlahan mengangkat kepalanya saat mendengar tangisan dingin. Orang itu adalah Xiao Yan. Pada saat ini, dia telah mengangkat tangannya dan mengepalkannya ke arah Komandan Qin. Ekspresi Komandan Qin menjadi dingin setelah melihat Xiao Yan mengangkat tangannya. Dou Qi yang agung segera keluar dari tubuhnya. Namun, Dou Qi ini baru saja melonjak ketika dia terkejut menemukan bahwa ruang di sekitarnya telah sepenuhnya mengeras. Mereka seperti boneka yang dikendalikan oleh orang lain dan kehilangan kemampuan untuk melawan. Mereka perlahan turun dan berhenti di depan sosok kurus itu. Siapa kamu? Kami adalah anggota suku naga kuno. Badai besar muncul dalam hati Komandan Qin setelah melihat serangan acak Xiao yang dapat menahan mereka semua. Dia adalah Douzun bintang 5 tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Namun, kekuatan tersebut tidak memberikan perlawanan sedikit pun pada tangan orang di depannya. Apakah kalian berasal dari Pulau Naga Utara, Pulau Naga Selatan, atau Pulau Naga Barat? Xiao Yan melirik Komandan Qin dan bertanya dengan suara lemah. Mata Komandan Qin langsung menyusut setelah mendengar pertanyaan ini. Hanya anggota klan yang menyadari bahwa suku naga kuno telah terpecah menjadi 4 pulau. Bagaimana manusia yang tiba-tiba muncul ini mengetahui rahasia seperti itu? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Komandan Qin tidak mengungkapkan apapun meskipun hatinya merasa terkejut. Sebaliknya, dia hanya berteriak dengan suara keras. Xiao Yan tanpa ekspresi. Jarinya dengan lembut menekan Komandan Qin. Sebuah lubang berdarah muncul di tubuhnya dengan ledakan. Darah segera mengalir darinya. Darah Komandan Qin seperti aliran kecil yang menetes ke dalam jurang. Anda! Tubuh Komandan Qin bergetar setelah mengalami serangan ini. Matanya menatap tajam ke arah Xiao Yan. Boom! Ekspresi Xiao Yan tidak berfluktuasi karena sikap pantang menyerah Komandan Qin. Xiao Yan terus menekan dengan jarinya. Satu demi satu lubang berdarah menghancurkan tubuh Komandan Qin. Dalam sekejap, darah segar menutupi tubuh Komandan Qin. Kemunculan itu menyebabkan kulit kepala beberapa orang menjadi mati rasa. Tubuh naga kuno sangatlah kuat, namun tubuh fisik yang kuat ini tampak seperti tahu terlemah di tangan pemuda ini. Setiap jari bisa membuat lubang di dalamnya. Menurut kecepatan darah yang mengalir keluar dari tubuh Anda akan kehilangan seluruh darah di dalam tubuh Anda dalam waktu 5 menit. Kamu seharusnya menyadari nasib akhir dari naga kuno yang telah kehabisan darahnya, kan? Xiao Yan dengan acuh tak acuh menjelaskan situasinya. Komandan Qin dengan dingin gemetar setelah mendengar penjelasan ini. Kekuatan naga kuno mirip dengan binatang ajaib kuno lainnya. Semua kekuatan mereka berasal dari garis keturunan mereka. Jika darah mereka habis, mereka akan menjadi rentan. Bahkan jika seseorang bisa mendapatkan kembali kekuatannya di masa depan, kekuatannya akan tetap melemah secara bertahap. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh para pejuang naga kuno yang menginginkan kekuatan. Kami berasal dari Pulau Naga Utara. Siapa sebenarnya kamu? Pulau Naga Utara kami tidak pernah menyinggung orang kuat sepertimu. Komandan Qin menghirup udara dalam-dalam dan akhirnya menjawab dengan suara serak. Seperti apa situasi naga hampa kuno saat ini? Xiao Yan perlahan bertanya. Saat ini, suku naga kuno telah terlibat dalam perang saudara. 3 pulau naga besar bersama-sama menyerang Pulau Naga Timur. Namun, hal itu berakhir dengan jalan buntu karena Kaisar Naga baru telah muncul di Pulau Naga Timur.
Selain itu, Kaisar Naga telah memanggil kembali para tetua naga kuno yang sedang berlatih di alam kosong. Kekuatan mereka melonjak, Komandan Qin ragu-ragu sejenak, tapi dia akhirnya menjawab dengan jujur setelah mengalami metode Xiao Yan. Apakah ini akhirnya dimulai? Xiao Yan sedikit mengernyit dan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Xian sedang tidak menjalani masa-masa yang mudah saat ini. Apa tujuanmu datang ke suku Piton 9 Tenang Dalam? Xiao Yan bertanya. Untuk membentuk aliansi dengan suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang untuk menangani Pulau Naga Timur bersama-sama. Komandan Qin mengatupkan giginya saat dia menjawab. Kalian semua telah meninggalkan harga diri naga hampa kuno. Anda berencana mencari penguatan eksternal untuk mengatasi konflik internal Anda. Ekspresi Xiao Yan berubah saat dia berteriak. Ini adalah keputusan dari 3 Raja Naga Agung. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Terlebih lagi, masalah aliansi sudah lama dibicarakan dengan suku 9 naga dalam tenang. Kami di sini hanya untuk menerima balasan mereka kali ini. Bahkan jika Anda menangkap kami, akan ada orang lain yang akan datang. Bala bantuan apalagi yang dicari oleh 3 Raja Naga besar selain suku 9 naga dalam tenang? Xiao Yan terdiam sesaat sebelum tiba-tiba bertanya. Tubuh Komandan Qin langsung menegang setelah mendengar pertanyaan ini. Berbicara. Xiao Yan menekan jarinya ke depan merasakan Komandan Qin tegang. Teriakan mendalam terdengar. Mereka telah mengundang suku Iblis Phoenix. Suku Iblis Phoenix telah setuju untuk membantu, tetapi mereka ingin 3 Raja Naga besar setuju untuk menangkap dan menyerahkan Kaisar Naga baru kepada mereka. Hati Komandan Qin terasa dingin setelah merasakan keinginan membunuh dari suara Xiao Yan. Dia buru-buru menjawab. Bajingan. Ekspresi Xiao Yan berubah suram setelah kata-kata itu terdengar. Dia tidak menyangka ketiga Raja Naga akan bertindak tidak tahu malu seperti ini. Mereka tidak hanya melanggar aturan suku dan membuat suku lain terlibat dalam konflik internal tetapi mereka bahkan berjanji untuk menyerahkan Kaisar Naga suku tersebut kepada musuh resmi mereka, suku Iblis Phoenix. Ketiga bajingan ini. Mata Xiao Yan gelap dan pekat. Dia memahami dengan jelas bahwa jika suku Iblis Phoenix dan 9 ular piton tanah dalam yang tenang membentuk aliansi dengan 3 pulau naga besar, Pulau Naga Timur milik Xian akan benar-benar menghadapi bahaya. Tubuh Komandan Qin bergetar setelah melihat Xiao Yan menjadi geram. Dia buru-buru menutup mulutnya. Sepertinya Xian berada dalam situasi yang buruk, Cailin bergegas maju dan berbicara dengan alis bertaut. Bagaimana kalau kita bergegas ke alam kosong dan membantu mereka? Mata Xiao Yan berkedip. Dia menggelengkan kepalanya beberapa saat kemudian dan berkata, tidak perlu terburu-buru sekarang. Selama para ahli dari suku Iblis Phoenix dan suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang tidak menuju ke alam kosong, Xian seharusnya bisa bertahan. Kita perlu menunda suku Iblis Phoenix dan Piton 9 Tanah Dalam yang tenang. Cailin dengan lembut mengangguk dan berhenti berbicara setelah mendengar rencana ini. Setelah mengambil keputusan di dalam hatinya, Xiao Yan sekali lagi mendapat beberapa informasi dari mulut Komandan Qin. Dia hanya bersedia membiarkan masalah ini berhenti setelah Komandan Qin tidak lagi mengatakan apapun. Bisakah kamu melepaskan kami sekarang? Saya sudah memberitahu Anda semua yang ingin Anda ketahui. Komandan Qin berbicara dengan lemah. Sebagian besar darah di dalam tubuhnya telah hilang. Dia akan menjadi cacat jika ini terus berlanjut. Xiao Yan dengan acuh tak acuh mengalihkan pandangannya ke Komandan Qin. Jari-jarinya menekan udara dan langsung menyegel Do Uqi di dalam tubuh beberapa orang itu. Dia melambaikan lengan bajunya dan melemparkannya ke celah gelap di jurang yang dalam. Ada banyak sekali terowongan di jurang ini. Bahkan suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang tidak dapat mengetahui dengan jelas kemana arah setiap terowongan. Orang-orang ini dilempar ke dalam dengan Do Uqi mereka tersegel. Apakah mereka selamat atau tidak tergantung pada keberuntungan mereka. Ayo pergi. Kami akan menuju ke 9 mata air tenang. Xiao Yan tidak tinggal lebih lama lagi setelah berurusan dengan beberapa orang itu. Dia melambaikan tangannya dan memimpin saat dia bergegas lebih jauh ke bawah tanah. Cailin, Xiao Yi, dan Cailin mengikuti dari belakang. Medan dunia bawah tanah sangat rumit, tapi kelompok Xiao Yan sudah bersiap dengan baik untuk perjalanan mereka. Mereka telah mendapatkan peta rinci. Oleh karena itu, dalam waktu 1 jam, mereka telah mencapai dunia bawah tanah.
Mereka berkeliling beberapa suku manusia ular dan akhirnya mencapai area utama dari 9 piton tanah dalam yang tenang dalam waktu sekitar setengah jam, jaringan ular tenang bawah tanah. Jaringan bawah tanah Serene Snake adalah tempat markas besar suku piton 9 tanah dalam yang tenang berada. Itu adalah tempat suci di hati banyak suku ular. Sebagai situs suci, jaringan ular tenang bawah tanah ini secara alami dijaga dengan baik. Bahkan manusia ular biasa pun tidak akan bisa masuk. Sungguh layak menjadi salah satu dari 3 suku besar di dunia Magical Beast. Ada banyak sekali ahli di pegunungan ini. Kelompok Xiao Yan muncul di sebuah bukit dekat jaringan bawah tanah. Mata mereka memandang ke arah pegunungan di kejauhan saat mereka bergumam pada diri mereka sendiri. Tak disangka saya bisa melihat suku manusia ular di tempat ini. Terlebih lagi ukuran ini jauh lebih besar dari sukuku. Cailin juga sedikit terkejut saat dia melihat kerumunan suku manusia ular di dataran dan berseru. Saya pernah membaca silsilah suku tersebut. Suku saya sudah lama pindah ke gurun Tager luas, tapi saya tidak tahu apakah kami berasal dari wilayah binatang ini. Xiao Yan tersenyum. Matanya beralih ke bagian yang lebih dalam dari jaringan bawah tanah saat dia berkata, 9 mata air tenang seharusnya berada di bagian terdalam dari jaringan bawah tanah, tetapi ada banyak ahli tersembunyi yang hadir di tempat itu. Bahkan ada beberapa pakar kelas Bansheng. Akan sedikit merepotkan jika kami mengganggu mereka, jadi kalian semua harus menyembunyikan aura kalian. Iya. Kelompok Cailin mengangguk setelah mendengar perintah Xiao Yan. Suku Piton 9 tanah dalam yang tenang cukup kuat. Kelompok mereka telah memasuki wilayah pihak lain. Meskipun Xiao Yan memiliki kekuatan Dou Sheng, dia mungkin tidak akan memiliki waktu yang mudah jika kekuatan itu ditemukan. Desir. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya. Ruang di sekelilingnya dengan cepat menjadi terdistorsi sebelum membungkus semua orang dengan kuat. Ruang berfluktuasi dan anehnya semua orang menghilang. Xiao Yan saat ini telah maju ke tingkat puncak di dunia ini. Dia bisa menggunakan kekuatan spasial dengan sangat mahir sekarang. Dia bahkan bisa berjalan di alam kosong. Meskipun Xiao Yan membawa 3 orang bersamanya, itu tidak terlalu melelahkannya. Oleh karena itu, dia terbang melintasi ruang angkasa dan bergegas menuju jaringan bawah tanah suku Piton. Mereka tidak menarik perhatian khusus di sepanjang jalan. Saat Xiao Yan mendekati bagian terdalam dari jaringan bawah tanah ular tenang, dia merasakan aura para ahli di dalamnya menjadi lebih kuat. Bahkan ada beberapa persepsi spiritual yang memiliki keraguan ketika menyapu ruang tempat dia bersembunyi. Kemungkinan besar mereka merasakan sesuatu. Untungnya, penyisiran sederhana ini tidak mengungkap kelompok Xiao Yan. Dengan bantuan kemampuan spasial Xiao Yan, kelompok mereka berhasil menghindari deteksi banyak ahli di sepanjang jalan. Mereka diam-diam memasuki bagian terdalam dari jaringan bawah tanah suku Piton. Ada jurang hitam yang sangat besar di bagian terdalam dari jaringan bawah tanah Serene Snake. Jurang ini lebarnya 1000 kaki dan tampak tak berdasar. Aura yang sangat gelap dan dingin terus mengalir dari bawah seperti angin kencang. Seorang ahli biasa akan merasakan darahnya dan Dou Qi membeku jika seseorang berdiri di tempat ini. Dasar jurang yang dalam ini menyembunyikan kolam suci Piton 9 tenang dalam tanah, mata air 9 tenang. Itu juga merupakan tujuan kelompok Xiao Yan. Hanya ada sedikit pertahanan di dalam jurang yang dalam karena semua orang memahami bahwa angin kencang yang gelap dan dingin yang terus-menerus berhembus dari jurang yang dalam adalah penjaga alami. Bahkan ahli kelas Dou Zong tidak akan berani dengan mudah menjelajah jauh ke dalamnya. Udara di atas tempat ini tiba-tiba berubah sementara angin gelap dan dingin bertiup. Beberapa sosok muncul. Mereka tentu saja adalah kelompok Xiao Yan. Xiao Yan melirik ke jurang yang dalam setelah muncul. Dia tersenyum tetapi tidak berlama-lama. Lengan bajunya diayunkan sekali lagi, dan kekuatan spasial yang padat menyelimuti kelompok itu. Ia dengan paksa menerobos angin kencang yang sangat dingin dan bergegas ke dasar jurang hitam itu. Jurangnya sangat dalam. Bahkan dengan kecepatan Xiao Yan, dia baru bisa melihat dasar jurang setelah sekitar 10 menit atau lebih. Sebuah danau yang sangat besar muncul di matanya saat dia mendekati tanah. Aura gelap dan dingin yang bisa membekukan Dou Qi di dalam tubuh seseorang menyebar darinya. Danau itu sangat besar. Air di dalamnya berwarna kuning tua.
Tampaknya ada jejak kilau seperti darah segar yang mengalir dalam warna kuning tua ini. Gumpalan uap berwarna kuning pucat bercampur dengan darah samar lalu merembes keluar. Akhirnya, uapnya naik dan melesat ke angkasa. Ini adalah 9 musim semi tenang yang legendaris. Xiao Yan menghela nafas lega setelah melihat danau kuning. Dia perlahan mendekatinya. Dia bisa merasakan energi gelap dan dingin yang tidak jelas memasuki tubuhnya semakin dekat dia ke 9 mata air tenang. Tempat ini terlalu gelap dan dingin. Bahkan 9 piton tanah dalam yang tenang tidak akan mampu bertahan lama. Oleh karena itu, tidak ada yang akan datang ke tempat ini kecuali ada keadaan khusus. Ini memberi kita cukup waktu. Xiao Yi berbicara dengan lembut. Dia berada sangat jauh dari danau. Kekuatan gelap dan dingin di tempat ini bahkan menyebabkan dia merasa sangat tidak enak. Xiao Yan mengangguk. Dia akhirnya berhenti di samping 9 mata air tenang dan membungkuk. Tangannya menyentuh danau, dan langsung mendengar suara mendesis. Kristal es berwarna kuning tua mulai dengan cepat naik ke lengannya. Itu memang kuat. Tidak heran bahkan guru mengatakan bahwa dia tidak dapat mencapai dasar mata air ini. Xiao Yan sedikit terkejut setelah merasakan betapa menakutkannya kekuatan gelap dan dingin dari 9 musim semi tenang ini. Api surgawinya mulai beredar di dalam tubuhnya. Akhirnya merembes keluar dan dengan cepat mencairkan lapisan es. Cailin, aku akan memasuki dasar mata air dan mendapatkan kristal darah musim semi. Anda harus memasuki musim semi setelah saya berhasil. Aku akan membantu menjagamu. Xiao Yan mengayunkan tinjunya, menoleh, dan berbicara kepada Cailin di sampingnya. Hanya Xiao Yan dan Cailin yang mampu mendekati musim semi ini di antara kelompok mereka. Xiao Yan mampu mendekatinya karena kekuatannya dan api surgawi sementara Cailin secara alami bisa mendekatinya karena kondisi fisiknya. Iya. Kamu harus hati-hati. Tarik saja kembali jika Anda tidak dapat melakukannya. Cailin sedikit mengangguk dan mengkhawatirkannya dengan suara serius. Kekuatan gelap dan dingin dari 9 musim semi tenang ini terlalu menakutkan. Sulit membayangkan bahwa suhu dingin ekstrim seperti itu bisa terjadi di dunia ini. Dia awalnya meragukan Yao Lao ketika dia mendengar dia mengatakan bahwa tempat ini bisa memungkinkannya untuk maju ke surga menelan piton 9 warna. Namun, sekarang dia mengerti bahwa ini adalah kemungkinan yang nyata. Xiao Yan mengangguk. Dia saat ini adalah seorang Dou Sheng asli. Dengan 4 jenis api surgawi yang menjaganya. Dia tidak percaya bahwa dia tidak akan mampu melawan kekuatan gelap dan dingin dari 9 musim semi tenang. Kalian semua harus bersembunyi saat aku berada di 9 musim semi tenang agar tidak ketahuan oleh orang lain. Xiao Yan sekali lagi berbicara kepada kelompok Xiao Yi di belakangnya. Tanpa membuang waktu, api surgawi yang kaya mulai dengan cepat merembes keluar dari pori-pori yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Suhu tinggi yang menakutkan membuat kontak dengan uap dingin, dan kabut putih mulai meletus ke segala arah. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas dengan ekspresi muram setelah memanggil api surgawi. Tubuhnya bergerak, dan dia menyerbu ke dalam 9 mata air tenang. Setelah itu, dia bergegas ke dasar mata air dengan kecepatan seperti kilat. Asap putih mengepul setelah Xiao Yan melompat ke 9 musim semi tenang. Gelembung-gelembung gemericik terus bermunculan. Jelas sekali, ini adalah akibat dari api surgawi. Cailin memberi isyarat dengan tangannya dan menyebarkan pilar asap putih itu. Dia hanya menghela nafas lega setelah asapnya berhenti muncul. Matanya yang cantik tertuju pada Xiao Yi dan King Lin saat dia berkata, kita harus menyembunyikan diri terlebih dahulu dan mendiskusikan apa yang harus dilakukan setelah Xiao Yan keluar. Iya. Xiao Yi dan King Lin mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Kedua tubuh mereka bersinar saat mereka bergegas menuju kegelapan di sekitarnya. Aura mereka juga ditekan. Cailin juga mundur ke dalam kegelapan di sampingnya setelah melihat Xiao Yi dan King Lin bersembunyi. Daerah di sekitar 9 mata air kuning tenang sekali lagi menjadi sunyi senyap. Suara desiran angin sesekali muncul di langit jauh di atas. Untungnya, tidak ada yang berani masuk ke jurang yang dalam untuk menyelidiki. Ci! Sesosok tubuh melintas di danau kuning keruh dengan kecepatan seperti kilat. Api berkobar di sekitar sosok itu. Setiap kali nyala api bersentuhan dengan air di sekitarnya, ia akan mengeluarkan serangkaian suara mendesis. Sungguh layak menjadi 9 mata air tenang.
Kekuatan gelap dan dingin yang dikandungnya sungguh menakutkan. Tubuh Xiao Yan dengan cepat bergegas menuju dasar mata air. Ekspresi serius secara bertahap muncul di wajahnya pada saat yang bersamaan. Kekuatan gelap dan dingin yang terkandung dalam 9 musim semi tenang sepertinya bisa membekukan Do Uqi. Xiao Yan masih merasakan anggota tubuhnya mati rasa bahkan dengan api surgawi yang melindunginya. Do Uqi yang berputar di sekujur tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda menjadi lamban. Sepertinya aku perlu meningkatkan kecepatanku. Ini bukan tempat aku bisa tinggal lama-lama. Menggunakan api surgawi untuk melawan kekuatan gelap dan dingin menghabiskan Do Uqi milik Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan telah maju ke kelas Do Usheng dan mampu mengendalikan energi alam, kekuatan gelap dan dingin yang memenuhi mata air ini tidak dapat dibayangkan. Terlebih lagi, Xiao Yan tidak mampu mengendalikan atau menyerap energi ini. Tubuh Xiao Yan bergerak lebih cepat setelah pemikiran ini melintas di hatinya. Kecepatannya melonjak sekali lagi saat jejak air yang dalam tercipta di belakangnya saat dia berenang. Air baru mulai melonjak dan terisi kembali setelah dia lewat, menutupi jejak yang dia buat dalam proses tersebut. Api surgawi melompat dengan liar saat Xiao Yan berkelana lebih jauh ke dalam 9 musim semi tenang. Saat dia menjelajah lebih dalam, kekuatan gelap dan dingin bertambah beberapa kali lipat. Pada akhirnya, Xiao Yan harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengedarkan Do Uqi-nya dan menyebarkan ki dingin yang telah menyerang tubuhnya. Aku ingin tahu seberapa dalam 9 musim semi tenang ini. Jika ini terus berlanjut, saya hanya bisa berbalik dan kembali. Xiao Yan melihat ke dasar danau yang gelap gulita. Dia sedikit merajut alisnya. Dia perlu memastikan dia memiliki cukup Do Uqi untuk perjalanan pulang. Kekuatan gelap dan dingin dalam 9 musim semi tenang ini tampaknya memiliki efek erosi Do Uqi khusus. Jika dia tidak diisolasi oleh api surgawi, akan sulit bagi Xiao Yan untuk mencapai tempat ini. Suara samar namun tidak biasa ditransmisikan ke telinga Xiao Yan saat dia merasa terganggu oleh 9 musim semi tenang ini. Dia tiba-tiba merasakan air di belakangnya menyusut dengan cepat. Boom! Xiao Yan tiba-tiba melayangkan pukulan ke belakangnya saat aliran air meningkat. Kekuatan menakutkan di tinjunya menggunakan metode khusus untuk menembus aliran air dan dengan kejam menabrak sosok hitam, menghancurkan sosok itu dalam prosesnya. Tak disangka ada makhluk hidup di 9 musim semi tenang ini. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia melirik makhluk hidup itu. Itu telah diledakkan menjadi sekumpulan darah. Kekuatan gelap dan dingin di danau ini sedemikian rupa sehingga bahkan 9 piton tanah dalam yang tenang tidak dapat bertahan lama, apalagi hidup di dalamnya untuk jangka waktu yang lama. Sebelum Xiao Yan bisa menyelam lagi setelah menghancurkan sosok hitam itu, dia tiba-tiba merasakan lebih banyak air mulai berfluktuasi. Kabut hitam dengan cepat memenuhi tepi pandangannya. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis saat melihat kabut hitam ini. Itu bukanlah kabut hitam yang sesungguhnya. Sebaliknya, kabut hitam ini terdiri dari ular hitam aneh yang tak terhitung jumlahnya dengan sisik yang tidak biasa. Suara mendesis keluar dari ular aneh ini. Ular aneh ini melebarkan mulutnya yang ganas saat mereka masih berada jauh dari Xiao Yan. Banyak anak panah air berwarna hitam pekat keluar dari mulut mereka. Air danau terbelah ketika anak panah air tersebut menyentuhnya, menyebabkan kecepatan anak panah air tersebut semakin meningkat. Suara dengung anak panah yang meluncur ke depan mengguncang air danau di sekitarnya hingga mengeluarkan suara ledakan yang dalam. Sungguh energi yang gelap dan dingin. Xiao Yan melirik panah air hitam pekat dan mengerutkan kening. Panah air ini mirip dengan kekuatan gelap dan dingin dari 9 mata air tenang, namun mereka memiliki kekuatan penghancur yang lebih besar. Tempat yang aneh pada akhirnya akan membentuk beberapa hal yang aneh. Xiao Yan tiba-tiba teringat dunia magma di bawah Akademi Jianan saat pemikiran ini terlintas di hatinya. Dunia bawah tanah itu dihuni oleh makhluk misterius yang tidak diketahui oleh siapapun di dunia luar. Terlebih lagi, jumlah makhluk itu sangat menakutkan. Saya tidak boleh terlibat dengan hal-hal aneh ini. Kalau tidak, aku akan menghabiskan terlalu banyak Do Uqi. Tubuh Xiao Yan bergerak. Kecepatannya tiba-tiba meningkat saat dia berubah menjadi kilat yang merobek danau. Ia dengan cepat bergegas ke dasar 9 mata air tenang, namun ular hitam aneh itu dengan cepat berbalik saat Xiao Yan melarikan diri. Mereka mengejar dari segala arah.
Xiao Yan dengan cepat mengeluarkan kekuatannya hingga batasnya. Meskipun dia berada jauh di bawah air, kecepatannya yang menakutkan masih menciptakan bayangan di sepanjang perjalanan. Gambar-gambar ini kemudian ditembus oleh bertonton anak panah air yang ditembakkan dari belakang. Hal yang merepotkan. Ular aneh ini terus mengikuti Xiao Yan seperti belatung di tulangnya, tidak peduli bagaimana dia meningkatkan kecepatannya. Akhirnya, ekspresinya menjadi dingin. Dia melirik ke belakang sebelum mengepalkan tangannya. Sekelompok api muncul di dalamnya. Dia kemudian melemparkan apinya kembali sebelum membumbung tinggi. Nyala api berubah menjadi awan api yang menyebar. Awan api kemudian menyebar menjadi lautan api. Meski kekuatan gelap dan dingin tidak bisa dihancurkan, ular-ular aneh itu tetap saja bertabrakan dengan lautan api karena gagal berhenti tepat waktu. Suhu tinggi membakar semua ular aneh yang bertabrakan dengannya dalam sekejap. Ular-ular aneh itu mulai menampakkan kengerian ketika mereka merasakan api yang menakutkan tersebut. Setelah sekelompok besar dari mereka meninggal, mereka akhirnya berhenti dan tidak berani maju. Mereka tetap di belakang dan terus-menerus menembakkan panah air hitam dari jarak jauh untuk memadamkan lautan api secara perlahan. Saat ular aneh ini berusaha sekuat tenaga untuk memadamkan api, Xiao Yan bergerak dan bergegas turun. Akhirnya, dia mengibaskannya. 9 mata air tenang ini memang bukan tempat biasa. Ular aneh itu tidak terlalu kuat, tapi panah airnya yang gelap dan dingin terlalu ganas. Bahkan seorang elit Ban Sheng akan merasa tidak enak jika diserang oleh salah satunya. Xiao Yan menghela nafas lega setelah lolos dari hal-hal merepotkan itu. Matanya menyapu area di bawah, hanya untuk menemukan bahwa cahaya telah muncul. Dia menguatkan perhatiannya dan meningkatkan kecepatannya. Sesaat kemudian, dia akhirnya muncul di tempat bercahaya itu. Apakah ini bagian bawah dari 9 musim semi tenang? Permukaan berpasir yang sangat besar muncul di depan Xiao Yan. Fragmen batu seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di tanah. Kilau berkilauan dari pecahan batu ini. Cahaya yang dipancarkan menjadi alasan mengapa dasar danau tampak relatif terang. 9 mata air tenang seharusnya meluas jauh di bawah tanah. Jika aku menjelajah jauh ke dalamnya, bahkan aku akan berubah menjadi es. Xiao Yan mengamati area itu sambil melambat. Dia mulai mencari apa yang disebut kristal darah musim semi, tetapi dia terkejut mengetahui bahwa dia tidak dapat menemukan kristal darah musim semi dimanapun dia mencari. Tidak ada kristal darah musim semi di sini. Mungkinkah mereka semua telah diambil oleh 9 piton tanah dalam yang tenang? Ekspresi Xiao Yan menjadi sedikit jelek setelah pencarian panjangnya sia-sia. Dia telah menghabiskan banyak usaha untuk sampai di tempat ini. Apakah dia harus kembali dengan tangan kosong? Ah, selamatkan aku. Erangan yang sangat samar tiba-tiba menembus air dan masuk ke telinga Xiao Yan saat dia mengerutkan kening. Siapa? Ekspresi Xiao Yan tiba-tiba berubah setelah mendengar suara samar ini. Douqi keluar dari tubuhnya dengan suara keras. Matanya dengan hati-hati menjelajahi sekelilingnya. Ada orang lain di bawah sini? Kenapa dia tidak merasakan apapun? Namun, suara itu benar-benar hilang ketika Xiao Yan memfokuskan pikirannya dan menunggunya. Seolah-olah semua yang dia dengar sebelumnya hanyalah ilusi. Mungkinkah aku salah dengar? Xiao Yan sedikit mengernyit. Namun, hatinya mengerti bahwa mustahil untuk salah mendengar hal-hal pada levelnya. Dia menundukkan kepalanya perlahan dan mendarat di pasir. Setelah ragu-ragu sebentar, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya di depannya. Sebuah jejak telapak tangan terbentuk di tanah berpasir setelah Xiao Yan mengulurkan tangannya. Rantai logam berukuran 1000 kaki tiba-tiba terlihat di mata Xiao Yan saat bebatuan berpasir berguling. Xiao Yan menyipitkan matanya setelah melihat rantai logam yang sangat besar ini muncul. Dia meraih dengan tangannya dan rantai logam itu perlahan ditarik keluar. Setelah itu, tanah juga mulai bergetar sebelum 3 rantai logam lainnya muncul dari tanah. Rantai logam ini dihubungkan ke singkapan seperti gunung. Tidak mungkin untuk memindahkannya dengan tarikan. Mata Xiao Yan tidak peduli di mana rantai logam itu terhubung. Matanya menatap ke tengah 4 rantai. Ada sekelompok besar lumpur hitam di sana. Xiao Yan melambaikan tangannya sambil mengamati kumpulan lumpur. Lumpur tersebar dalam prosesnya. Benda di dalamnya terlihat setelah lumpur berhamburan. Itu adalah seseorang?
Seseorang yang tubuhnya kering dan layu seperti kerangka. Aura yang sangat kuat yang dimiliki orang ini. Kemungkinan besar adalah Dou Sheng Elite yang kekuatannya telah mencapai bintang ketiga. Kenapa dia dikurung di tempat ini? Xiao Yan bergumam. Keterkejutan melintas di matanya saat dia melihat sosok manusia yang mirip kerangka itu. Selamatkan aku, selamatkan aku, selamatkan aku dan aku akan menjadikan seluruh suku Piton 9 tanah dalam yang tenang menjadi bawahanmu. Sosok manusia yang layu itu tiba-tiba membuka kedua matanya sementara Xiao Yan sedang memandangnya. Mata itu sedikit gila saat menatap Xiao Yan. Raungan serak terdengar di dasar mata air ini. Itu tampak seperti tangisan hantu yang membuat hati seseorang menjadi dingin.